berita pertama ini adalah kebahagiaan bertubi-tubi menghinggapi aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil, TNI dan juga Polri. Pasalnya Presiden Joko Widodo menutup tahun terakhir masa jabatannya dengan menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Dengan adanya kenaikan ini, Presiden berpesan agar PNS melaksanakan transformasi secara efektif. Selain itu juga bisa memperkuat reformasi birokrasi agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten dan profesional dan juga berintegritas. Tidak hanya itu, sinyal kenaikan tunjangan kinerja makin kuat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengemukakan bahwa sebagian usulan kenaikan tukin dari kementerian dan lembaga telah diproses dan sudah diserahkan ke Presiden. PNS pun masih memiliki kabar baik selanjutnya. Pemerintah juga memastikan tetap adanya pemberian tunjangan hari raya atau THR dan juga gaji ke-13 kepada ASN, TNI, dan Polri. Namun pemerintah tidak mengungkapkan besarannya. Ya, masih seputar ASN, di mana pemerintah segera menyusun skema terbaru jaminan pensiun dan juga tunjangan hari tua bagi ASN pada tahun 2024 mendatang. Keputusan ini diambil setelah JP dan juga THT semakin membebani keuangan negara. Hal ini terungkap dalam buku nota keuangan dan RAPBN 2024 hingga 2027 pemerintah memperkirakan iuran yang diterima dan hasil pengembangan dana THT dan PT Taspen masih dapat memenuhi kewajiban program THT. Tercermin dari proyeksi rasio likuiditas program THT terjaga di atas level 100%, yakni pada tahun 2019 186% menjadi 214% pada 2024 dan 228% pada 2027. Namun di sisi lain besaran likuiditas itu pemerintah perkirakan masih meningkat di tengah potensi peningkatan rasio klaim tunjangan hari tua atau THT dari 2022 sebesar 240,9% menjadi 252,3% pada tahun 2024 dan bergerak ke level 254,7% pada tahun 2027. Pemirsa, berita selanjutnya ini soal pesta demokrasi, di mana tiba-tiba muncul wacana Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan ini akan bersatu di Pilpres 2024. Keduanya bisa menjadi kekuatan yang besar di Pilpres 2024. Hal ini pun dilontarkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah, di mana Said mengungkapkan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan. Said membayangkan apabila Ganjar dan juga Anies bersatu, maka bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Seperti diketahui, Ganjar adalah sosok bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo, dan juga Hanura. Sedangkan Anies didukung 3 partai, yaitu Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Apabila wacana ini benar-benar menjadi nyata, maka akan menjadi pesaing serius bagi baca pres Prabowo Subianto yang didukung partai-partai besar seperti Gerindra, PKB, PAN, dan juga Partai Golkar. Juru bicara bakal calon Presiden Anies Baswedan, Surya Chandra, merespons positif pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah tersebut yang membayangkan Ganjar Pranowo dan juga Anies menjadi satu kekuatan. Mengutip CNN Indonesia, menurut Surya, ide tersebut sangat baik dan menunjukkan kebesaran hati elit PDIP yang mempertimbangkan kepastian pembangunan. Ya, informasi terakhir masih dari dalam negeri, di mana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan setidaknya 2 pembangkit listrik tenaga uap batubara yang siap dipensiun dinikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin. Di mana Rahmat bilang pihaknya sudah menyiapkan 1 hingga 2 proyek PLTU untuk dipensiun dinikan. Hal ini sudah mendapatkan support dari berbagai lembaga internasional. Walaupun begitu, Rahmat mengatakan bahwa masih ada biaya yang harus dikeluarkan Indonesia untuk memensiunkan PLTU. Rahmat mengungkapkan bahwa dengan menghapus PLTU artinya akan menghapus investasi tersebut dari buku investasi pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Dadan Kusdiana sebelumnya mengatakan bahwa setidaknya terdapat 2 kandidat PLTU yang masuk ke dalam program pensiun dini. Keduanya yakni PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1.